Aksi saling dorong dan kericuhan terjadi antara Banser dan jemaah pengajian Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Sejumlah anggota Ormas Banser mendatangi Masjid As-Salam di Perumahan Purimas Gunung Anyar, Surabaya dan menghentikan pengajian Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Penghentian paksa ini memancing emosi jemaah peserta pengajian hingga terjadi adu mulut. Aksi saling dorong dan adu pukul antara jemaah peserta pengajian dengan Banser pun tidak terhindarkan. Banser membubarkan pengajian Ustadz Syafiq Riza Basalamah karena menganggap pengajian berisi ujaran kebencian. Secara tegas menolak apapun dan siapapun yang bersifat provokatif, ujaran kebencian, serta merusak keharmonisan wilayah kami. Akibat kejadian tersebut, panitia akhirnya menghentikan dan membatalkan kegiatan pengajian. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Ribuan warga rela berdesakan hingga terjepit demi mendapatkan paket sembako murah di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Aksi unjuk rasa menolak kecurangan pemilu kembali digelar di depan kantor KPU RI. Selamat malam pemirsa, ratusan warga berdesakan mengantri di operasi pasar beras medium di Kelurahan Ranca Bolang, Kota Bandung. Warga rela antri berjam-jam demi beras murah meski sebagian warga kecewa harus pulang dengan tangan hampa. Bersama Selina Iyasha, inilah iNews Malam selengkapnya. Ratusan warga antri berdesakan demi mendapatkan beras murah di operasi pasar beras murah di Kelurahan Ranca Bolang, Kota Bandung. Beras dalam operasi pasar ini merupakan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau beras SPHP. Dari 2.000 paket beras SPHP, tiap kelurahan mendapatkan 450 sampai 500 pak beras. Warga bisa mendapatkan 2 paket beras untuk 1 KTP. Namun dalam operasi pasar beras medium kali ini banyak warga mengaku kecewa lantaran tidak mendapat beras padahal sudah mengantri lama. Antrinya Bu, Dari yang datang ke belakangan langsung dapat. satu orang dapat berapa Bu? Ada yang 4, ada yang 6. Katanya nggak bisa diwakilkan, nggak bisa. Antrinya kata dari jam 6. Oh, ibu nggak kebagian? Saya nggak kebagian, tapi kan 200 itu tapi cepet banget, sekejap dini hari udah habis ya. Kita kan orang wilayah sini. Operasi pasar beras medium SPHP dan pasar murah di 30 kecamatan di Kota Bandung mulai hari Rabu 21 Februari didistribusikan di tingkat kelurahan. Hal tersebut untuk mengurangi antrian panjang masyarakat yang antusias membeli beras murah. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Ribuan warga rela berdesakan demi mendapatkan paket sembako murah di Terminal Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Membludaknya kedatangan warga membuat sejumlah warga berteriak kesakitan. Beginilah ribuan warga yang berdesakan akibat berebut mendapatkan jatah kupon untuk pasar sembako murah di Terminal Kajen, Pekalongan, Jawa Tengah. Warga yang antri sejak pagi saling dorong dan langsung menyerbu loket penukaran kupon sembako seharga Rp85.000. Dalam tempo singkat, sembako berisi 5 kg beras, 1 kg gula, dan 1 kg minyak ludes dibeli masyarakat. Warga mengeluhkan ketidakjelasan antrian dan minimnya petugas sehingga tidak teratur dan saling berebutan. Harga kebutuhan pokok yang makin mahal membuat warga terpaksa mendatangi pasar sembako murah. Suasananya nggak karuan. Kenapa? Dari panitia nggak ada disediain Satpol PP, apakah dari pihak kepolisian nggak ada. Sementara masyarakat sudah membludak datang ke sini semua. Udah mulai antri tapi terdorong-dorong jadi jebol malah kayak gini. Jadi yang salah tetap panitia.
panitia menurut saya, karena dari panitia nggak mempersiapkan dengan baik. Sebenarnya antrinya berapa? Apa yang didapat nanti? Dapatnya beras 5 kilo, terus gula 1 kilo sama minyak 1 kilo. Harganya? 85. Penumpang bis. Operasi pasar murah tersebut kerjasama antara pemerintah Kabupaten Pekalongan dan Bulog Divre Pekalongan. Penyelenggaraan pasar murah akan berlanjut di berbagai titik seluruh kecamatan lain. Tujuannya pasar murah ini bisa menstabilkan harga pangan dan menurunkan angka inflasi. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Ratusan warga rela antri berdesakan demi mendapat makan gratis yang dibagikan di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Sementara itu, ratusan makanan gratis juga dibagikan di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Mulai dari anak-anak hingga orang tua, rela antre berdesakan demi mendapat makan gratis dari Polres Metro Jakarta Timur di kawasan padat penduduk di Kampung Rawa Badung, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur, Jumat sore. Sebanyak 500 paket makan gratis dibagikan guna mengurangi beban masyarakat di tengah tingginya harga beras. Membantu banget, saya jadi nggak masak. Emang juga belum beras. Itu warga emang sangat butuh makan. Sangat butuh banget, namanya bantuan-bantuan. Sementara itu pada Jumat siang di Masjid Al-Muawana, Jakarta Selatan, sejumlah jurnalis bersama anggota kepolisian sektor Pesanggerahan juga mengadakan kegiatan bagi-bagi beras dan santunan. Menyediakan makan pada jamaah Masjid Al-Muawana, juga santunan, yatim piatu, dan memberikan sembako pada kaum duafa. Pembagian ratusan makanan gratis ini mendapat respon baik di tengah harga beras yang meroket terlebih jelang bulan suci Ramadan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemerintah melalui Kementerian Perempuan dan Anak akan memastikan melindungi dan mendampingi semua anak, terutama anak korban perundungan di Bina Nusantara Serpong, Tangerang Selatan. Pemerintah juga sesalkan pihak sekolah yang mengeluarkan secara sepihak pelaku perundungan. Pemerintah melalui Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA memastikan akan melindungi dan mendampingi semua anak yang terlibat dalam kasus perundungan di Binuskul Serpong, tak terkecuali pelaku perundungan. Menurut Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan Kementerian PPA, Ciput Purwiyanti, dalam sistem perlindungan anak pada standar pelayanan pelindungan perempuan dan anak, di kasus perundungan ABH ada 3 kategori anak dan masing-masing anak berhak didampingi dan diberikan perlindungan. Pemerintah juga sesalkan keputusan pihak sekolah terkait drop out para pelaku. Pelaku semua masih usia di bawah 17 tahun kan. Jadi mereka berhak dan wajib negara untuk juga turut memberikan perlindungan. Termasuk sekolah harusnya memberikan perlindungan. Tidak boleh sebetulnya kemudian langsung mengeluarkan anak dari status siswa di sekolah. Itu sebetulnya dilarang oleh undang-undang. Kementerian PPA juga meminta kepada masyarakat untuk tidak merundung pelaku di media sosial. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, belum usai dengan kasus perundungan di tingkat SMA. Kali ini aksi bullying menimpa murid TK Binus Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Aksi perundungan ini keluarga korban pun melaporkan TK Binus Serpong ke pihak berwajib karena dianggap lalai dalam pengawasan. Seorang pria Parubaya mendatangi Mapolres Tangerang Selatan membuat laporan polisi terkait cucunya yang menjadi korban perundungan di TK Binus Serpong, Tangerang, Banten. Aksi perundungan yang terjadi berulang kali di lingkungan sekolah ini membuat cucunya tak mau lagi sekolah karena trauma. Tak hanya itu, cucunya berusia 5 tahun kerap menderita luka memar akibat perundungan di sekolah. Keluarga korban pun menyayangkan pihak sekolah yang tak peduli terkait seringnya aksi perundungan. Itu setelah kita tanya kepada cucu saya, kamu kenapa saya dipukul nih? Nggak mau sekolah lah, saya takut sekolah. Kenapa? Nah, ibunya cerita ke gurunya Miss Jill itu kan, kepala gurunya lagi Ibu Hilda.
juga coba mereka menanggapinya tidak ada tindak lanjutnya, nggak ada solusinya, begitu aja. Itu ternyata dia bilang bukan ditempeleng, cuma ditepak begitu aja. Nah itu sekali. Terus waktu pergi juga outdoor itu juga semuanya juga dipukul juga. Terus yang nggak lama lagi, nggak berapa lagi diinjak kelingking tangannya itu, diinjak sama anak itu juga. Ya, anak ini kan juga anak TK kan, harusnya guru lah yang bertanggung jawab dong. Sekarang pihak kepala sekolah juga diam. Kini keluarga pun terpaksa membawa cucunya ke rumah sakit maupun ke psikiater. Hasilnya, korban mengalami trauma mendalam dan harus diberikan penanganan khusus. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di iNews Malam. Aksi unjuk rasa menolak kecurangan pemilu kembali digelar di depan kantor KPU Republik Indonesia. Massa yang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Sipil Selamatkan Demokrasi juga melakukan pembakaran ban sebagai bentuk kekecewaan. Aksi unjuk rasa menolak kecurangan pemilu di depan kantor KPU Jakarta berlangsung sejak pukul 2 siang. Massa menolak hasil pemilu karena diduga adanya kecurangan dan meminta KPU segera mendiskualifikasi pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran. Jika terbukti curang, serta menuntut agar hak angket segera dijalankan demi terungkapnya kecurangan pemilu. Selain itu, massa juga membentangkan spanduk pemecatan semua komisioner KPU RI hingga pemakzulan Presiden Jokowi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua KPU mengabarkan perkembangan data Sirekap terutama terkait data anomali atau yang tidak sinkron dalam data Sirekap. KPU mengeklaim telah dilakukan perbaikan data terhadap 74.188 TPS. Terhadap data anomali atau data-data yang tidak sinkron antara foto formulir C hasil plano TPS yang diunggah di Sirekap dengan hasil konversi angkanya yang ditayangkan itu. Sejak tanggal 15 Februari yang lalu pada kesempatan H+1 setelah pemungutan suara kami sampaikan perkembangannya. Yang pertama untuk pemilu presiden wakil presiden yang sudah dilakukan perbaikan adalah sebanyak 74.181 TPS, 74.181 TPS. Untuk pemilu DPR itu sebanyak 14.651 TPS atau 14.651 TPS. Kemudian untuk pemilu DPD sebanyak 10.512 TPS atau 10.512 TPS. Pemirsa, laporan terkait adanya dugaan potensi partai tertentu yang akan menerima limpahan suara demi memenuhi syarat lolos ambang batas parlemen muncul ke permukaan. Dugaan tersebut muncul seiring keputusan KPU untuk menghentikan sementara proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan. Akibatnya hal tersebut menimbulkan kecurigaan. Skenario yang muncul ialah partai yang berpotensi kuat tak lolos parlemen akan dilimpahkan suaranya untuk partai tertentu. Suara partai kecil yang akan diambil untuk dialihkan diantaranya berasal dari Partai Perindo, Partai Gelora, dan juga Partai Umat. Bahkan banyak contoh suara-suara caleg yang menghilang. Salah satunya caleg DPR RI Dapil 8 Jatim dari Partai Perindo yang mengaku ribuan suara yang didapatnya menghilang. Hilangnya suara ini diketahui dari sistem Sirekap milik KPU. Data memilih tetap laki-laki perempuan 2. Banyaknya dugaan kecurangan pada pemilu 2024, Indonesia Corruption Watch atau ICW dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras menilai pemilu tahun 2024 ini merupakan pemilu terburuk sejak era reformasi. Bahkan ICW dan Kontras menilai KPU Republik Indonesia gagal dalam proses penyelenggaraannya.
ini adalah pemilu yang paling terburuk sejak era reformasi. Indonesia Corruption Watch atau ICW dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras menilai KPU RI gagal dalam proses penyelenggaraan pemilu 2024. Bahkan ICW dan Kontras menilai pemilu 2024 sebagai pemilu terburuk sejak era reformasi. Selama proses pemilu 2024, setidaknya ICW menemukan sebanyak 310 peristiwa dugaan kecurangan di pemilu 2024. Yang meliputi pelanggaran netralitas, manipulasi suara, penggunaan fasilitas negara oleh kandidat, hingga politik uang. ICW meminta KPU untuk melakukan audit menyeluruh soal anggaran, serta sistem yang ada di aplikasi Sirekap. Perlu ada audit menyeluruh terhadap platform yang dikelola oleh KPU. Audit itu meliputi dari proses perencanaannya, bagaimana, proses implementasinya, bagaimana, termasuk juga anggarannya, begitu ya. Sementara itu, Kontras meminta KPU untuk langkah cepat tanggap dan kompensasi kepada keluarga KPPS yang sakit maupun yang meninggal dunia. Kontras juga masih menerima dugaan intimidasi sehingga harus ada pengawasan keamanan yang ketat kepada petugas KPPS. Dari data pemantauan yang dilakukan oleh Kontras, setidaknya kami mencatat ada 13 peristiwa penganiayaan, 5 peristiwa bentrokan, dan 8 lainnya yaitu intimidasi begitu. Nah, berbagai peristiwa kekerasan ini berpotensi dapat terjadi dalam beberapa waktu ke depan karena proses rekapitulasi, proses perhitungan masih terjadi, sehingga kami mendorong terhadap aparat penegak hukum untuk kemudian melakukan pengawasan secara ketat sehingga tidak menimbulkan korban selanjutnya begitu. Atas temuan tersebut, ICW dan Kontras meminta KPU terbuka kepada publik dalam sistem informasi kampanye dan dana kampanye pemilu 2024. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, Ari Setiawan, iNews melaporkan. Temuan berbagai dugaan kecurangan di pemilu 2024 harus segera dicari jalan keluarnya. Koalisi Perubahan mendukung penggunaan hak angket untuk mengungkap kebenaran dalam jalannya pemilu yang jujur dan adil. Berbagai temuan laporan dugaan kecurangan pemilu dari masyarakat membuat wacana hak angket DPR digulirkan. Seperti yang disampaikan Koalisi Perubahan yang mengusung pasangan calon Presiden Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Koalisi Perubahan mendukung jika memang ada niat baik untuk mengungkap kebenaran terkait laporan dugaan kecurangan tersebut dengan cara hak angket. Akan menanti, menunggu apa yang dilakukan oleh PDI untuk mengajukan angket, ya. Kami sangat mendukung, sangat senang, ya. Kalau ada yang melangkah begitu, kita ada di belakangnya, kita siap, kita akan mengawal, kita akan cek sampai ke detail-detailnya, ya. Dan saya yakin pertemuan ini akan berlanjut, ya, terus hari demi hari untuk memberikan sikap kita kepada situasi yang ada. Berbagai persoalan penghitungan suara di aplikasi Sirekap juga membuat Koalisi Perubahan tegas untuk tetap menunggu hasil hitungan manual secara resmi. Rekapitulasi manualnya yang kita tunggu. Sambil menunggu itu, kalau toh ada sahabat kita yang mengajukan hak angket, ya kita tunggu. Sahabat kita itu mengajukan untuk kemudian kita bisa yang seperti disampaikan Pak Hermawi Taslim tadi. Oleh karena itu kita tunggu langkah selanjutnya dari PDIP seperti apa, karena kita belum melihat ada ajuan itu di DPR dan sebagainya. Berbagai kesalahan yang termuat dalam aplikasi Sirekap membuat sejumlah partai politik menolak penggunaan Sirekap sebagai alat bantu penghitungan suara. Seperti yang disampaikan Dewan Pimpinan Pusat DPP PDI Perjuangan, PDI Perjuangan menolak dalam sebuah surat pernyataan yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PDI Perjuangan Bambang Wuryanto yang ditujukan ke Ketua KPU. Menyusul PDI Perjuangan, DPP Partai Keadilan Sejahtera, PKS juga resmi melayangkan surat kepada KPU yang meminta menghentikan Sirekap dalam penghitungan perolehan suara pemilu 2024.
Selain PDI Perjuangan dan PKS, Partai Umat juga meminta KPU untuk berhenti menggunakan Sirekap dan memprioritaskan penghitungan suara secara manual. Dan sebagaimana kita sampaikan, nanti akan kita bagikan juga ini. Insya Allah sekarang kita dalam proses mengumpulkan ya bukti-bukti yang penting tersebut. Ya, kita ada tim hukum di sini, dikomandoi salah satunya oleh Pak Yudri, ya bagian hukum. Ini kita kumpulkan secermat mungkin, ya. Begitu kita melihat ini sudah cukup dan waktunya, kita akan sesegera mungkin melaporkan ke Bawaslu. Ya, demikian. Permintaan sejumlah partai ini beralasan karena bukannya membantu dalam efektifkan penghitungan suara pemilu, namun penggunaan Sirekap malah menimbulkan keresahan dengan sejumlah kesalahan-kesalahan. Tim Liputan iNews melaporkan. Politikus PDIP Adian Napitupulu menegaskan sikap seluruh kader PDIP solid terkait usulan hak angket dugaan kecurangan Pilpres 2024. Bahkan dirinya mengeklaim komunikasi antara relawan kubu 01 dan 03 juga sudah mulai terbuka. Kesadaran ini mulai nampak di seluruh rakyat kita, pendukung 01 dan 03. Di bawah kita sudah mulai komunikasi, kita sudah mulai ketemu. Hak angket sepertinya akan berjalan. Dan itu adalah pilihan konstitusional. Hak angket itu adalah hak yang diberikan oleh konstitusi pada DPR dan tidak boleh ada satu orang pun atau satu kekuatan pun yang melarang hak itu untuk digunakan oleh anggota DPR. Apapun kepentingannya, tidak boleh. Kalau dia coba melarang hak angket itu, artinya dia larang adalah digunakannya hak konstitusional. Kalau sekarang sepertinya sudah jadi keinginan rakyat. Bukan masih sidang, Pak. Itu sangat teknis, tapi kalau ditanya misalnya apakah kita siap mengajukan hak angket, sangat siap. Apakah rakyat juga setuju diajukan hak angket, sangat setuju. Apakah menggunakan hak angket itu sesuatu yang konstitusional, sangat konstitusional. Pihak Istana memberikan respon terkait adanya usulan hak angket DPR untuk mengungkap temuan dugaan pemilu 2024. Presiden Joko Widodo mempersilahkan hak angket digulirkan sebagai bentuk hak berdemokrasi. Perbincangan mengenai usulan hak angket DPR untuk membuka tabir dugaan kecurangan pemilu 2024 ternyata telah didengar oleh pihak Istana. Presiden Joko Widodo sudah mendengar hal itu dan mempersilahkan hak angket digulirkan karena merupakan hak berdemokrasi. Pak Ganjar mengusulkan hak angket ke pemilu ke DPR, gimana respon Pak Presiden? Ya itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Respon Istana ini berawal dari berbagai laporan terkait dugaan-dugaan kecurangan selama pemilu berlangsung. Mulai dari dugaan surat suara yang sudah tercoblos duluan, hingga sengkarut masalah yang terjadi di aplikasi Sirekap KPU. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyampaikan bahwa hak angket DPR bisa menjadi solusi untuk mengungkap berbagai laporan masyarakat tentang adanya dugaan kecurangan tersebut. Alternatif lain, DPR juga bisa menggunakan hak interpelasi dan raker Komisi 2 dengan penyelenggara pemilu. Wacana hak angket DPR ini juga disambut positif calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Anies menyebut bahwa rakyat berhak mendapat penjelasan mengenai temuan dugaan kecurangan pemilu 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang pra-peradilan wartawan senior Aiman Wicaksono. Kubu Aiman mempertanyakan kapasitas saksi ahli dari pihak termohon yang menjelaskan keabsahan penyitaan ponsel Aiman. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang lanjutan pra-peradilan wartawan senior Aiman Wicaksono. Agenda sidang mendengarkan keterangan ahli yang disampaikan pihak termohon. Bidang Hukum Polda Metro Jaya menghadirkan ahli hukum pidana dari Universitas Krishna Dwipayana, Kombes Purnawirayan Warasman Marbun. Kehadiran ahli ini mendapat penolakan dari kubu Aiman, sebab ahli merupakan purnawirawan polisi aktif sehingga dikhawatirkan tidak independen. Kubu Aiman juga menolak penjelasan ahli terkait keabsahan penyitaan ponsel Aiman. Saksi ahli dari termohon dan yang dihadirkan adalah ahli hukum pidana. Tadi kami sudah mengawali pertanyaan sejak awal untuk melihat apakah ada konflik of interest terhadap ahli ini, di mana saudara ahli ini juga merupakan purnawirawan dari Polri sendiri ya. Sehingga kami mengklarifikasi itu dan sudah dijawab. Yang kedua,
tentu tujuan dari pra peradilan ini adalah menguji sah tidaknya penyitaan. Apa yang diuji? Yang diuji adalah prosedur formil, tata cara mekanisme penyitaan itu. Benar nggak atau tidak? Itulah substansi pengujian terhadap sah tidaknya penyitaan di dalam pra peradilan ini. Tentu pertanyaan-pertanyaan kita juga kepada ahli letaknya pada benar nggak prosedur yang sudah dilakukan oleh penyidik. Sebelumnya, Aiman Wicaksono mengajukan permohonan pra-peradilan atas penyitaan ponsel miliknya saat diperiksa sebagai saksi oleh Polda Metro Jaya. Pemeriksaan terkait informasi dugaan aparat tak netral dalam pemilu yang dilontarkan Aiman. Kubu Aiman menilai penyitaan ponsel, SIM card, dan akun media sosial tidak sah secara hukum. Dari Jakarta, Muharlin, Dede Rudi, Dipo Andi Muharram, iNews melaporkan. Jurnalis senior Aiman Wicaksono mendapat berbagai dukungan dari LBH Pers, ICJR, serta PBHI. Sebagai bentuk dukungan, mereka ikut memantau jalannya sidang pra-peradilan Aiman di PN Jakarta Selatan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang pra-peradilan wartawan senior Aiman Wicaksono. Pada sidang hari ini, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum Pers, ICJR bersama Koalisi Masyarakat Sipil memberikan dukungan terhadap Aiman. Mereka hadir langsung ke PN Jakarta Selatan untuk memantau jalannya sidang pra-peradilan Aiman Wicaksono. Kami bersama Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis sejak awal menyoroti segala hal, baik yang sifatnya informasi ataupun kritik terhadap penyelenggaraan pemilu, salah satunya sebagaimana disampaikan oleh saudara Aiman Wicaksono, yang juga merupakan objek atau materi yang kita sampaikan kepada negara, baik melalui kanal publik media massa, baik melalui kanal penyelenggaraan pemilu yang resmi, Bawaslu, DKPP ataupun KPU, itu keseluruhannya tujuannya adalah untuk membuat pemilu kita agar tetap demokratis. Pemilu kita jauh daripada intervensi-intervensi politik untuk memenangkan 1-2 paslon tertentu, tetapi untuk menyuarakan suara rakyat yang utuh. Nah, apa yang disampaikan Aiman bahwa ada dugaan intervensi lewat kekuasaan, bahwa ada pengerahan aparat, itu sama seperti yang kami sampaikan sebelum-sebelumnya, jauh sebelum Aiman menyampaikan. Jadi yang harus dinilai sebetulnya oleh negara ini, oleh Kepolisian Republik Indonesia adalah substansi dari apa yang disampaikan, artinya materinya. Sementara itu, aktivis Lembaga Bantuan Hukum Pers, Ade Wahyudin, mengkhawatirkan pola aparat yang mengejar pemberi informasi dalam kasus Aiman bisa mengancam kebebasan berekspresi dalam demokrasi. Seharusnya fokusnya itu terhadap apa yang disampaikan gitu ya. Jadi kritiknya itu harusnya yang dibahas adalah apa yang disampaikan, bukan kemudian mencari siapa yang dia memberikan informasi. Dan pola-pola mengejar pemberi informasi ini menjadi pola yang cukup mengkhawatirkan sebenarnya dalam ruang lingkup kebebasan berekspresi kita gitu. Sebelumnya, Aiman Wicaksono mengajukan permohonan pra-peradilan atas penyitaan ponsel miliknya saat diperiksa sebagai saksi oleh Polda Metro Jaya. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di iNews Malam. 2 TPS di Boyolali, Jawa Tengah melaksanakan PSU atau pemungutan suara ulang. PSU dilakukan karena sebelumnya ditemukan warga tak ber-KTP Boyolali mencoblos di kedua TPS tersebut tanpa membawa syarat surat pindah. TPS 7 dan TPS 6 Desa Kadireso, Kecamatan Teras, Boyolali, Jawa Tengah melaksanakan pemungutan suara ulang atau PSU pada Jumat pagi. PSU terpaksa dilakukan karena terdapat warga yang tak memiliki KTP Boyolali ikut mencoblos di kedua TPS tersebut. Meski dilaksanakan pada hari kerja, namun warga Desa Kadireso tetap antusias mengikuti PSU. Mereka datang silih berganti demi menggunakan hak suaranya. Tak hanya itu, petugas KPPS didampingi saksi dan petugas kepolisian juga mendatangi sejumlah rumah warga yang tidak mampu datang ke TPS untuk melakukan pencoblosan di rumah.
Selain faktor usia yang sudah lanjut, sebagian warga tidak bisa datang ke TPS karena sakit. Ke TPS, Mbak? Ini habis operasi pengambilan pen. Kapan itu, Mbak? Kemarin. Jadi belum bisa untuk aktivitas? Belum, ya. Baru kemarin sore pulang dari rumah sakit. Terus waktu tanggal 14 kemarin juga sempat menggunakan hak suaranya ke TPS? Sempat, ya. Tapi bisa datang waktu? Bisa. Karena belum operasi. Kegiatan PSU pagi ini berjalan dengan sangat baik. Kemudian kami cek juga daftar kehadirannya, yang hadir sampai pukul 10 ini sudah hampir 70%. Artinya masyarakat tetap antusias walaupun di jam kerja, dan kami tidak melihat ada satu potensi dugaan pelanggaran. Nah, adapun kenapa hari ini sampai dilakukan PSU seperti di tempat-tempat yang lain, bahwa ada satu kesalahan prosedur dilakukan oleh kawan-kawan KPPS waktu pemungutan suara tanggal 14 Februari. Warga yang tak mampu datang ke TPS merasa sangat terbantu dengan aksi para petugas KPPS ini. Mereka mengaku meski pemungutan suara diulang, namun prosesnya tidak merepotkan warga. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Meski masih tergenang banjir, KPPS Desa Wonorejo, Demak, Jawa Tengah tetap mempersiapkan TPS untuk pemilu susulan 2024. Warga terdampak pun semangat dan berjanji akan gunakan hak pilih mereka. Demi sukseskan pemilu 2024, petugas KPPS di Desa Wonorejo mulai menata kelas sebagai lokasi TPS. Rencananya 12 TPS akan menempati kelas-kelas di Gedung SD Negeri 2 Wonorejo dan 6 TPS di SD Negeri 1 Wonorejo. KPU sengaja menempatkan TPS di lokasi yang kering seperti di rumah warga atau gedung fasilitas umum. Petugas KPPS berharap 4.488 orang yang terdaftar di DPT mau menggunakan hak pilihnya. Desa Wonorejo adalah satu dari 10 desa di Kecamatan Karanganyar, Demak yang melaksanakan pemungutan suara susulan karena terdampak banjir akibat tanggul Sungai Wulan yang jebol. Persiapan kita menyiapkan tempatnya sedemikian rupa agar pemilih nanti bisa nyaman dan tetap semangat untuk menyalurkan pilihan mereka. Datang, insya Allah kalau memungkinkan kayaknya tetap datang. Sudah dapat pemberitahuan, Mbak, ya? Ini 10 desa di Kecamatan Karanganyar, Demak, Jawa Tengah akan melaksanakan pemungutan suara susulan pada Sabtu 24 Februari 2024. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya iNews melaporkan. Pada pemilu 2024 ini banyak anggota KPPS meninggal dunia, salah satu yang menjadi penyebabnya adalah kelelahan. Komisioner KPU Hashim Asyari menjelaskan sebanyak 90 orang meninggal dunia. Kalau dibuat rincian, anggota KPPS yang meninggal ada 60 orang, dan kemudian petugas ketertiban TPS sebanyak 30 orang. Jadi sampai dengan saat ini yang meninggal petugas TPS meliputi KPPS dan petugas ketertiban TPS ada 90 orang, dengan rincian anggota KPPS 60 dan petugas ketertibannya 30 orang. Yang telah diberikan santunan sehubungan dengan meninggal atau wafatnya para petugas sebanyak 20 orang petugas TPS yang meninggal, yang selebihnya masih dalam proses. Penghitungan hasil pemilu di Amerika Serikat akhirnya selesai. Dari 6 PPLN di Washington DC dan Chicago menyelesaikan rekapitulasi terlebih dahulu, disusul oleh Los Angeles dan New York. Sementara San Francisco dan Houston baru selesai pada tanggal 22 Februari. Selengkapnya ikuti laporan tim VOA. Dari 6 PPLN di Amerika Serikat, Houston termasuk PPLN terakhir yang memasukkan data ke KPU. Ketua PPLN Houston menjelaskan kepada VOA alasan utama mengapa datanya masuk paling akhir. Jadi kami maksimalkan semua penghitungan surat suara pos yang dia postmark tanggal 15, lalu karena President's Day jadi delay kan. Jadi kami memastikan bahwa semua surat suara yang pemilih masukkan itu sudah misalnya kita hitung bersama.
itu juga kenapa kita pending karena tenaga kami sudah pada capek Bu, dari pemilihan, dari kita terbang dari KSK tanggal 4, kemudian langsung kita TPS, kemudian langsung penghitungan suara. Baca dari KPU, petugas pemilihan itu banyak yang sakit dan meninggal. Jadi kita berusaha safety-kan untuk petugas kami. Yang penting tidak melewati dari aturan yang dijadwalkan oleh KPU. Sementara PPLN San Francisco yang juga baru selesai rekapitulasi punya alasan sendiri. Kantor kita kecil, KJRI San Francisco kecil, jadi kita hitung satu-satu. Bukan kayak di LA kan ruangannya besar, dia bisa paralel, bisa 10 TPS atau pos 9 ya. Terus di New York dia kan nyewa gedung. Kalau di KJRI ini mungkin bakalan lama juga kayak kita. Itu aja kendalanya, kita nggak bisa bikin paralel. Nggak ada ruangan. Dari PPLN San Francisco maupun Houston, paslon nomor 3 meraih suara terbanyak disusul paslon 2 dan 1. Sementara dalam Pileg, PDIP menduduki peringkat pertama, disusul PSI dan PKS. Isu kesalahan rekapitulasi tidak terjadi di Amerika Serikat karena jumlah yang dihitung tidak terlalu besar dibandingkan surat suara di tanah air. Begitu pula dengan kemungkinan terjadinya kecurangan. Boleh dikatakan tidak ada, menurut penjelasan dari pihak pengurus, pengawas maupun para saksi. Meski jumlah suara jauh lebih sedikit, pengawas serius memantau jalannya penghitungan. Kalau misalnya pelaksanaan pemilu di Washington DC ini ada terjadi suatu berita yang negatif, itu menjadi dalam negeri bisa menjadi isu yang digoreng untuk hal-hal yang kepada kepentingan lain. Jadi maka sebagai Waslu di sini ketua, berusaha memastikan bahwa pelaksanaan tahapan pemilu itu berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Sementara politik uang juga tak dikenal. Main bombong duit, atau juga suara luar negeri juga nggak ada, nggak begitu terpengaruh. Nah kayak gitu, jujur aja, luar negeri ini nggak terlalu banyak untuk kampanye duit segala macam, nggak banyak yang mau ngasih itu. Makanya kampanye di sini kan maksudnya nggak banyak. Sedangkan untuk kesalahan rekapitulasi seharusnya bisa dihindari jika dilakukan dengan benar. Dengan selesainya rekapitulasi hasil Houston dan San Francisco, maka untuk Pilpres di seluruh Amerika Serikat, paslon Ganjar Mahfud unggul. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA. Untuk pertama kalinya PT MNC Asuransi Indonesia atau MNC Insurance menggelar kegiatan agensi kick-off 2024 di Jawa Tengah, yaitu Pos Yogyakarta, Solo, Semarang, dan Purwokerto di Bandaran Skyview, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kegiatan ini menjadi kick-off program keagenan MNC Insurance untuk tahun 2024 dalam rangka mendukung pertumbuhan bisnis keagenan MNC Insurance. Dalam acara kick-off di daerah kelima ini, MNC Insurance juga memberikan penghargaan kepada para agen berprestasi. Pemberian asuransi kesehatan, ya semacam itulah. Terus selain trip-trip ribet ke itu, luar negeri, bagus. Udah ini cukup mewakili, ya udah cukup mewakili. Jadi durasinya juga nggak terlalu panjang, nggak terlalu istilahnya ulur-ulur waktu. Jadi bagus sih. Kalau masalah tempat sih relatif ya buat kita ya. Jadi sebenarnya program keagenan itu kita buat sebagai komitmen kami untuk terus meningkatkan kolaborasi dengan para agen kita untuk terus bersinergi bersama agensi MNC AI. Jadi semua program agensi kita buat itu lebih kepada untuk meningkatkan kontribusi agen-agen kita. Di tahun 2024, MNC Insurance akan memberikan para agen yang berprestasi hadiah perjalanan wisata ke Jepang dan Swiss. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Luri Salulu, iNews melaporkan.